Hai guys, pada kali ini saya akan mempresentasikan project Meet mengenai Spring MVC. Terlebih dahulu sebelum itu saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya adalah Christopher Barus, NIM 2481036, Program Studi Teknik Informatika Angkatan 2024. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan project tugas week 4 dengan topik MVC, pattern, dan controller layer menggunakan Tailwind CSS dan TimeLeaf. Di dalam video ini saya akan menjelaskan 6 bagian, antara lain yaitu 1. Demo project, 2. Penjelasan konsep IOC, 3. Penjelasan dependency injection, 4. Penjelasan pengiriman data dari controller ke template engine, 5. Kesimpulan. Terlebih dahulu saya akan mulai dari demo project terlebih dahulu. Sekarang saya akan menjalankan project terlebih dahulu. Kita buka idea intelligence. Project ini merupakan aplikasi web sederhana untuk manajemen produk. Nah, aplikasi web sederhana ini memiliki fitur yang tersedia antara lain yaitu halaman home, daftar produk, detail produk, yang ketiga, keempat, filter berdasarkan kategori, kelima, pencarian produk, keenam, statistik produk, ketujuh, halaman about, ke-8, contoh penggunaan parameter URL. Nah, sekarang kita akan langsung eksekusi saja Spring Boot-nya sampai dia berhasil berjalan dan server aktif dan bisa diakses di browser localhost 8080 atau port 80. Di sini kita menunggu cuma eksekusi. Oke, sudah dieksekusi dan sudah, kita langsung ke browser saja. Kita langsung ke browser, kita buka localhost 8080. Localhost 8080. Kok nah, kita buka localhost 8080 di sini. Nah, ketika saya membuka alamat localhost 8080 dan slash, maka akan tampil halaman home. Di halaman ini terdapat judul aplikasi yaitu Spring MVC Lab. Terdapat deskripsinya yaitu latihan week 4, MVC, pattern, dan controller layer. Nah, selain itu di halaman home ini juga terdapat menu navigasi ke halaman produk, yaitu semua produk, dan juga ke halaman kategori produk yaitu elektronik, buku, dan makanan. Nah, halaman ini dikontrol oleh home controller. Oke. Ini dia, halaman tersebut dikontrol oleh home controller. Di dalam home controller tersebut terdapat metode ini, get mapping, yang dimana artinya ketika user mengakses root URL ini, maka metode ini get mapping ini dia akan berjalan, dan di dalam metode tersebut data dikirim menggunakan ini model add attribute title. Nah, data ini kemudian ditampilkan di file home HTML menggunakan TimeLeaf. Nah, setelah dikirim akan ditampilkan di home menggunakan TimeLeaf. Dan data ini kemudian, dan selanjutnya adalah daftar produk. Ketika saya masuk ke menu produk, di sini di daftar produk ini ditampilkan
seluruh daftar produk dalam bentuk tabel ini, seluruh daftar produk dalam bentuk tabel ada 7 item, dan yang ditampilkan ini berasal dari produk service. Ini semuanya data-data list data ini berasal dari produk service, di mana produk service ini terdapat data dummy seperti ini. Data dummy-nya itu produk add new produk, ada laptop Asus, produk add new mouse, ada mouse Logitech, ada buku Java programming, ada kopi Arabica dan mie ayam bakso 1 porsi, ada headphone Sony, ada novel Laskar Pelangi. Nah, dan data tersebut disimpan dalam private final list produk ini. Data-data dummy tersebut disimpan dalam private final list produk new release. Nah, selanjutnya itu controller yang menangani halaman ini adalah produk controller. Nah, produk service ini yang menangani halaman produk service dan daftar produk ini adalah produk controller. Nah, metode yang digunakan pada produk controller adalah get mapping. Ini get mapping. Metode tersebut mengambil data dari service dengan menggunakan list produk service find all, yang artinya dia mengambil seluruh data dari produk service, kemudian dikirim ke template menggunakan ini. Setelah diambil, dikirim ke template list. Di template list, setelah diambil seluruh data service, akan dikirim ke template list menggunakan model add attribute produk, menggunakan model add attribute produk. Nah, itu dia. Setelah diambil dari produk service, maka akan dikirim ke list menggunakan model attribute produk. Nah, selanjutnya adalah detail produk. Nah, jika saya klik tombol detail ini, misalnya dengan ID 1, maka URL menjadi produk 1. Mengapa bisa demikian? Karena pada detail produk ini kita di sini menggunakan yang namanya path variable long ID, yang dimana artinya bahwa Spring mengambil nilai ID dari URL. Jadi nilai ID ini diambil dari URL ini, ya teman-teman. Kemudian controller mencari data berdasarkan ID. Nah, controllernya mencarikan data berdasarkan ID tadi. Nah, jika produk ditemukan, maka detail akan ditampilkan. Tetapi jika produk tidak ditemukan, maka muncul pesan error dan produk tidak ditemukan. Oke. Selanjutnya adalah filter kategori. Nah, selanjutnya terdapat fitur filter kategori berdasarkan kategori. Ya. Contohnya ini kita buka saja fitur berdasarkan kategori elektronik. Nah, mengapa bisa demikian? Karena kita di sini menggunakan yang namanya path variable string kategori. Kemudian dipanggil dengan controller produk service find kategori, produk service find kategori, yang kemudian hasilnya nanti ditampilkan kembali menggunakan ini template list. Nah, selanjutnya search produk. Fitur berikutnya adalah fitur pencarian. Di sini kita mencoba mencari produknya mie ayam, karena mie ayam itu begitu sangat enak. Bisa memilih mie ayam. Nah, di sini untuk melakukan ini kita menggunakan request farm pada produk controller. Ini kita menggunakan ini request farm string keyword. Nah, artinya di sini bahwa data diambil dari query string. Service akan melakukan filter berdasarkan nama produk tadi, hasilnya kemudian ditampilkan di halaman list HTML. Nah, kemudian selanjutnya statistik. Selanjutnya halaman statistik
Di sini di halaman statistik menampilkan total produk. Total produk ini dari seluruh total produk yang ada tadi di tabel list itu ada 7 total produk, kemudian rata-rata harganya. Rata-rata dari seluruh harga total produk adalah 2.053.571. Kemudian ada produk stoknya yang produk stok, jumlah produk stoknya yang lebih kecil dari 20 ada 2, yaitu mie ayam udah habis stoknya yaitu 0. Kemudian ada laptop Asus ada 15 stok menipis. Kemudian ada total produk per kategori. Nah, total produk per kategori ini ada buku sekitar tadi di data list itu, yang tabel itu buku itu ada 2, ada Laskar Pelangi sama Java Programming, ada elektronik 3, ada itu laptop Asus, ada headphone ya headphone itu headphone Sony, dan mouse Logitech. Nah, makanan 2, ada mie ayam dan ada apa tadi, ada mie ayam. Nah, sama satu lagi, terus ada produk termahal itu ada laptop Asus 12.500.000, ada produk termurah mie ayam bakso 1 porsi 15.000. Nah, semua perhitungan yang dilakukan di dalam statistik ini, perhitungan rata-rata ini dilakukan pada produk service menggunakan stream public double get offering price, terus stream map to double. Nah, controller hanya mengambil hasilnya. Setelah melakukan perhitungan, controller hanya mengambil hasilnya dari produk service lalu ditampilkan pada template statistik HTML ini. Nah, selanjutnya itu about. Pada about ini menampilkan nama aplikasi yaitu Spring MVC Lab, dan versinya itu 1. Autornya ada Christopher, ada teknologi yang dipakai itu ada Spring Boot, teknologi yang dipakai Spring Boot, Timeleaf, Bootstrap, Java, dan Tailwind CSS. Nah, data ini dikirim melalui about controller, kemudian dikirim ke about HTML. Nah, selanjutnya ada perbedaan antara controller dan response body. Di project ini juga ada contoh perbandingan. Jika kita menggunakan controller, maka return controller tersebut adalah nama dari template tersebut. Misalkan controller test, maka returnnya adalah return test. Sedangkan kalau kita memakai response body, maka returnnya langsung berupa teks, bukan halaman HTML lagi. Misalkan contoh response body test, maka returnnya adalah public string text. Return ini dari kontraktor plus response body teks langsung. Nah, itu dia. Selanjutnya itu di produk ini. Tadi di produk ini kita melihat stok itu ada warnanya beda-beda. Ini sebagai tanda atau bukti bahwa kalau dia 15 itu dia berarti stoknya menipis atau perlu di restock lagi. Sedangkan kalau hijau ini menandakan bahwa stoknya masih tersedia. Dan di sini juga kalau dia 15 itu merah itu dia punya label itu stok menipis. Kalau dia hijau masih banyak itu stoknya tersedia. Sedangkan yang satu lagi itu dia merah, dia 0, labelnya itu stoknya habis. Nah, selanjutnya itu kita akan masuk ke IOC, Inversion of Control. Inversion of control. Inversion of control ini adalah sebuah kondisi di mana Spring yang mengatur pembuatan dan pengelolaan objek, bukan kita lagi. Dan di project ini saya tidak pernah membuat objek secara manual seperti sebelumnya itu menulis new product service, melainkan sekarang
saya hanya menambahkan anotasi service. Ya, seperti ini anotasi controller dan anotasi service. Nih, saya tidak mengetik lagi, tetapi dengan anotasi tersebut Spring secara langsung dan otomatis langsung membuat objek dan menyimpannya di dalam kontainer. Jadi yang dulunya kontrol pembuatan objek ada di kita sebagai programming, tapi setelah ada Spring, maka kontrol pembuatan objek secara otomatis dilakukan oleh framework. Itulah yang disebut inversion of control. Nah, selanjutnya dependency injection. Dependency injection adalah proses penyuntikan objek yang dibutuhkan oleh suatu kelas. Contohnya di dalam produk controller itu, di sini di dalam produk controller itu terdapat ini sebagai dependency injection. Di sini produk controller membutuhkan produk service. Nah, Spring secara otomatis langsung mengirimkan objek produk service ke konstruktor. Ini disebut sebagai konstruktor injection yang merupakan dari dependency injection. Nah, dari konstruktor injection tersebut memiliki keuntungan, yaitu kode lebih bersih, tidak tergantung pada pembuatan objek manual, tetapi sudah otomatis mudah dikembangkan. Nah, selanjutnya pengiriman data controller ke tempat. Nah, alur pengiriman data adalah dari user ke controller, ke model, ke tempat, ke browser. Contohnya itu di controller itu ini ada model, atribut, nama, produk. Terus dia dari controller mengirim ke model dan mengirim ke tempat itu. Di tempat itu dia ada mana, ada ini dia. Ada ini. Nah, itu dia. Ada ini nih. Dari produk controller ini model attribute ke list HTML itu ini. TH it's produk iter start. Iter start itu yang artinya bahwa data dikirim dengan nama produk. Timeleaf membaca variabel tersebut, kemudian menampilkannya di HTML. Semua data yang ditampilkan harus dimasukkan terlebih dahulu ke model di sini, ke model ini seperti ini ya, terlebih dahulu ke model, karena tanpa model add attribute data tidak akan muncul di halaman. Jadi kesimpulannya adalah project ini merupakan pola MVC dengan jelas. Produk merupakan model, produk service merupakan service, controller itu merupakan request, dan template itu merupakan view. Spring menerapkan IOC dengan mengelola objek melalui anotasi ini juga. Kemudian Spring menerapkan dependency injection melalui konstruktor injection tadi. Terus data dikirim dari controller ke template menggunakan model nih. Data dikirim dari controller ke template menggunakan model ini seperti tadi. Saat itu project masih ini data dikirim dari controller ke template. Nah, dari controller ini dikirim ke template seperti yang tadi ya kan ini. Nah, sekianlah presentasi saya. Terima kasih, sampai jumpa.